Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin sudah dijelaskan tentang niat yang benar dan ikhlas. Niat yang benar membuat ibadah kita itu sah. Niat yang benar dan ikhlas membuat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika niat kita tidak benar, walaupun banyak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang benar itu ya niat lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala, bukan ada niatan yang lain. Tidak ada niatan ingin dipuji oleh orang, tidak ada niatan takut dicaci oleh orang. Tutup aurat lillahi ta'ala, bukan tutup aurat karena takut dibenci oleh orang, bukan. Sedekah karena lillahi ta'ala, bukan sedekah karena ingin dipuji orang. Jadi semuanya itu lillahi ta'ala, baru amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niatnya karena manusia, ya besok di akhirat minta pahalanya jangan kepada Allah tapi kepada manusia. Sekarang babut taubati, bab menerangkan taubat yang benar. Jadi orang bertaubat itu ada caranya, bukan asal-asalan pokoknya taubat, tidak begitu, ada caranya. Qala ulama berkata at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib hukumnya setiap dari dosa. Jadi dosa apapun saja itu wajib kita taubat. Dosa itu kan banyak, ada dosa suka zina, ada dosa suka ngerasani orang, ada dosa melihat auratnya orang, tukang ngintip orang mandi umpamanya, itu dosa semua ini. Kemudian dosa mencaci orang, dosa hatinya suka iri, dengki, sombong, hasud dan lain sebagainya, itu banyak sekali macamnya dosa. Kata ulama wajib bertobat dari setiap macam-macamnya dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha salasatu syurutin. Setiap maksiat hubungan Allah Ta'ala dengan hambanya, tidak ada hubungannya dengan orang, tidak ada hubungannya dengan manusia, anak cucu Adam, maka syaratnya ada 3. Jadi ada syarat 3. Jika punya dosa atau bermaksiat hanya kepada Allah Ta'ala, tak ada hubungannya dengan dosa sesama manusia, itu syaratnya ada 3. Ini perhatikan baik-baik bagi yang mau bertobatnya. Ahaduha, yang pertama ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Syarat yang pertama bertobat karena maksiat kepada Allah, yang pertama adalah ayyuqli'a 'anil ma'siyah, harus berhenti dari maksiat tersebut. Wasani ayyandama 'ala fi'liha, yang nomor 2 harus menyesal terhadap maksiatnya. Jadi yang pertama harus berhenti melakukan maksiat itu, yang kedua harus menyesal dengan maksiatnya. Wasalitsu ay ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Syarat yang ketiga jika bertobat maksiat kepada Allah, yaitu tidak mengulangi lagi maksiatnya. Ini syaratnya 3 ya.
Kalau mau bertobat yang hubungannya hanya kepada Allah, dosanya ada 3. Pertama, berhenti bermaksiat. Nomor 2, menyesali maksiatnya. Yang ketiga, tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Ini tobat. Fa in fuqida ahaduha tsalatsa lam tasihha taubatuhu. Kalau salah satu di antara syarat 3 itu tidak dilaksanakan, maka tobatnya tidak sah. Jadi tobatnya bohong ya. Kalau 3 syarat tadi itu tidak dilaksanakan. Jadi kalau bertobat kepada Allah syaratnya 3. Salah satu dari 3 itu tidak dilaksanakan, maka tobatnya tidak sah alias congocoh koro ya. Koro. Saya sudah tobat saya. Benar nggak? Dilihat 3 perkara ini sudah dilakukan nggak? Apa? Berhenti dari maksiat itu, kemudian menyesali dan tidak mengulangi lagi. Kalau ngomongnya cuma saya sudah bertobat tapi tidak menyesal dengan dosa-dosanya, berarti tobatnya congocoh alias bohong ya. Atau mengulangi lagi dosanya. Oh, bukan tobat itu berarti. Kun baca istighfar ya. Kun minta sepuluh Allah Ta'ala. Hanya minta maaf kepada Allah Ta'ala. Sekarang fa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha 4. Kalau mau tobat yang dosanya berhubungan dengan orang lain, maka syaratnya ada 4 nambah 1 ya. Nambah 1 hadits tsalasa, yang 3 tadi yang disebut wa ayyabra'a min haqqi sahibiha. Yang keempat adalah minta dibebaskan dari yang disakiti, yang dizalimi. Jadi kalau minta maaf kepada Allah cukup tobat kepada Allah cukup 3 syarat. Tapi kalau bertobat hubungan dosanya dengan sesama manusia ditambah 1, yaitu harus minta keikhlasan atau minta maaf kepada yang dizolimi. Oh, saya sudah tobat saya, tapi dosanya kepada orang lain banyak. Hanya syarat 3 yang dipenuhi. Tidak bisa. Umpamanya ngerasani orang mau tobat, ya harus minta maaf sama yang dirasani ya. Harus minta maaf, kemarin saya ngerasani. Atau menzolimi atau mencuri sesuatu, ya harus minta maaf kepada yang dizolimi atau yang dirasani. Kalau dimaafkan selesai. Kalau gak dimaafkan, wah bahaya ini. Fa in kanat malan aw nahwahu ruddahu ilaihi. Kalau punya dosa berhubungan dengan harta, maka harus dikembalikan. Jadi punya hubungan harta, merusak hartanya orang lain atau mencuri hartanya orang lain, ya harus dikembalikan. Ngecok pao umpamanya, ini mencuri kelapa jatuh diambil, tidak bilang sama orangnya. Ini harus dikembalikan ya, harus dikembalikan. Kalau mau tobat harus dikembalikan. Kalau orangnya nyuruh kembalikan. Tidak boleh kalau tidak mampu mengembalikan, ya minta maaf. Siapa tahu nanti dimaafkan. Hati-hati ya, nemuan barang apa saja itu jangan seenaknya kemudian dipakai. Kalau zaman dulu saya masih kecil tuh masih banyak ya di desa-desa itu, yaitu ada buah kelapa jatuh diambil, tidak bilang sama orangnya, atau nangka jatuh diambil, tidak bilang sama orangnya. Atau dulu ini cari kayu. Jadi kayu yang kering itu diambil, kalaen yang di atas ini cendelenya. Tidak boleh, itu harus bilang sama orangnya kalau mau tobat. Kalau tidak bilang, ya tetap punya urusan sama orang tersebut. Wa in kana haddu qadhafin wa nawahu makannahu minhu aw talaba afwahu. Sekarang kalau dosanya sama orang lain itu nuduh zina,
ini bahaya ini. Ada orang itu paling zina, jangan ya. Hati-hati, tuduhan yang paling berbahaya diantaranya adalah nuduh orang lain berzina tanpa bukti. Jangan ini, kalau sampai begitu maka harus diqadzaf ini ya, dipukuli 70 kali, pecot ya, ceder ya, tapi bukan orang biasa. Ada ini pelaksananya khusus. Itu pun kalau di Indonesia tidak dipakai. Kalau nuduh orang berzina tidak ada bukti, maka kena had qadzaf, dipukul 70 kali. Kalau tidak mau dipukul 70 kali ya minta maaf ya, saya kemarin nuduh sampai itu berzina. Tapi ya jarang orang yang bertobat begini dia. Paling dia habis nuduh ya diam, habis ngerasani ya ada minta maaf. Makanya jangan banyak melakukan kesalahan kepada orang lain kalau kita ini malu atau takut untuk minta maaf. Wa in kana ghibatan, apabila dosanya berupa ghibah, ini banyak ini. Kalau dosanya berbuat ghibah, istahallahu minha, maka harus meminta halalnya. Artinya ya minta maaf ya kemarin saya ngerasa nih, harus gitu. Kalau udah gitu ya katanya Habib ceramahnya Habib sampai Abdul Qadir Probolinggo itu yang ngerasa nih orang itu pahala sholatnya 7 kali itu ditolak oleh Allah, bukan ditolak, dipindah pahalanya. Jadi kita ini sholat ini 70 kali, yang diterima ya, itu yang diterima pahalanya diberikan kepada yang dirasani. Ini sedangkan sholat kita belum tentu diterima ya. Ini yang diterima, yang juga sudah jelas-jelas diterima, itu dipindah pahalanya kepada yang dirasani. Kalau yang dirasani sabar, tapi ya kalau sabar, kalau ngamuk ya tunggu dulu. Jadi makanya ngerasani itu sangat berbahaya bagi keamanan pahala kita yang dikumpulkan. Yang paling aman ya jangan sering-sering ngumpul. Tapi ini dosa seperti dosa ringan ini. Ngumpul sana rasanan, ngumpul sini rasanan. Bahkan di pengajian juga rasanan. Di tempat ibadah juga rasanan. Tidak terasa kalau diingatkan, apa kayak itu. Hal ini adalah perilaku yang sangat berbahaya bagi pahala kita. Hanya orang-orang yang betul-betul soleh yang menghindar dari ghibah ini. Kalau hanya solehan itu biasanya sikit sama ya, doyan juga arasanan. Laki perempuan sama saja. Saya amati itu sama saja, sama-sama tujuannya. Padahal itu bisa menghanguskan atau memindahkan pahala kita yang kita kumpulkan. Tidak apa-apa walaupun dikatakan kurang bergaulan, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Sing penting pahala aman ya. Sering bergaul, kalau sering rasanan tokwas di warung, di gerdu, kadang di tempat ibadah, kadang di pengajian juga, itu rasanya harus minta maaf, minta halalnya, halal ya, tidak apa-apa ya. Oh ya saya maafkan, enak ya. Tapi kalau tidak saya tidak mau memaafkan, saya nanti tunggu di akhirat, tak borong pahalanya kamu nanti. Bahaya ini. Wa yajibu ayyatuba min jami'i dzunubi, dan wajib bertobat itu dari semua dosa. Jadi semua dosa yang kita lakukan ini wajib ditaubati. Dosa apa saja? Dosa bohong, dosa mencaci, dosa zalim dan lain sebagainya. Ini wajib ya, wajib bertaubat dari segala dosa. Fa in taba min ba'diha sahhat. Kalau tobat dari sebagian dosa-dosa tersebut, sahhat taubatuhu, sah tobatnya. Maksudnya begini ya, kita ini maunya punya kebiasaan dosa banyak umpamanya ini mencuri, merampok, minum, main perempuan, berbohong, ngerasani, kan banyak dosa ini. Umpama tobat satu saja itu saya
sah tobat saya, tobat minumnya saja, minum khamrnya atau mabuknya saya tobat, yang lain belum. Ini saya, yang sah apa? Ya yang ditobati itu, yang minum itu. Yang lain belum tobat kan. Tapi kalau syarat yang 3 tadi yang 4 itu kalau sesama manusia itu gak dilaksanakan, ya tidak sah tobatnya karena itu syarat. Tapi kalau hanya dosa 1 yang ditobati, ya hukumnya sah. Ini sah inda ahlil haq menurut ulama-ulama yang benar. Saya tobat dari ini saja ya, buka aurat, tidak apa-apa, sah tobatnya. Tapi yang lain ya masih banyak dosanya, dosa ngerasani, dosa nipu umpamanya, ya masih ada itu, masih ada. Jadi bertobat itu hukumnya wajib dari setiap dosa. Sekarang kita mempunyai tobat bagian mana saja, ya monggo, yang kuat yang sebelah mana, yang dosa yang sebelah mana, tinggal dilaksanakan. Yang penting syaratnya tadi 3 ketika maksiat kepada Allah, 4 ketika maksiat atau zalim kepada orang lain itu dipenuhi. Karya wis ke tibi ya, ke tibi. Dosa apa ini yang kita lakukan? Makanya wajib bertobat setiap waktu. Maka lebih enak, lebih baik adalah istighfar itu 100 kali minimal. Wa qad zaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'il ummah ala wujubi taubah. Sudah banyak jelas dalil Al-Qur'an dan dalil sunnah dan juga kesepakatan ulama, mufakat ulama tentang wajibnya taubat. Qala Allah Ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Firman ya Allah, bertobatlah kalian kepada Allah semua wahai orang-orang yang beriman agar supaya kalian semua beruntung. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Firman-Nya Allah Ta'ala yang lain, istighfarlah, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Firman ya Allah lagi, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang baik atau yang benar. Jadi taubat yang benar ya tadi itu syaratnya. Jadi kalau taubat tidak benar ya berarti tidak taubat, berarti hanya baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya dosa kita banyak ya, ada dosa fisik, ada dosa yang non fisik. Kalau fisik ya mungkin mencuri, zina, ngerasani. Kalau non fisik ya urusan hati itu tobat, harus tobat juga. Iri, dengki, suka hasud, suka menghina ya, hatinya menghina, sombong. Ini penyakitnya orang-orang yang lebih samar, dosa semua itu ya. Ya makanya harus bertobat. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.